Haleluya, puji Tuhan. Saya ingin menyapa Bapak Ibu Saudara semua bisa lambaikan tangannya. Shalom. Belum kedengaran semuanya, shalom. Salam damai sejahtera Kristus bagi kita semua. Puji Tuhan, sukacita yang besar. Pagi hari ini kembali mendapatkan kesempatan untuk berdiri di depan Bapak Ibu Saudara semua untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan hari ini. Puji Tuhan, saya beri tema khotbah pagi hari ini yaitu Power of Unity. Ya, katakan sama-sama apa? Power of Unity, ya, kuasa dalam kesatuan. Kuasa dalam kesatuan, dan kita akan belajar bersama-sama dari peristiwa kemenangan orang Israel melawan orang Amalek, yaitu tercatat di dalam Keluaran Fatsal 17 mulai ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-16. Mari kita simak pembacaan firman Tuhan ini baik-baik. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara semua. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah apa saudara? Naik ke puncak bukit. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk healing tipis-tipis. Amin. Bukan untuk berdoa, ya. Untuk apa? Berdoa. Sekarang terkenal ya istilah healing tipis-tipis. Saya nggak tahu healing yang tebel itu seperti apa. Yang tipis saja perginya ke Amerika, kemana katanya healing tipis-tipis. Ya saudara ya. Jadi Musa, Harun dan Hur naik ke puncak bukit. Ayat 11. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku, Jehovah Nisi, Jehovah is my banner. Tuhan adalah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Amin. Nah, mari kita ketahui dulu, pahami lebih dulu apa arti nama Amalek. Amalek artinya dweller in a valley, penghuni lembah. Itu Amalek. Orang-orang Amalek ini orang-orang yang licik menurut saya. Di bagian yang lain dari kitab Musa, ya, Musa menulis 5 kitab, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan dan Ulangan. Dikatakan bahwa Amalek ini kalau berperang selalu menyerang bagian orang-orang yang lemah. Mereka yang ada di barisan belakang. Siapa biasanya kalau dalam peperangan masuk dalam kelompok orang-orang yang lemah? Siapa? Ibu-ibu, ya kan? Orang tua, anak kecil. Itu strateginya Amalek seperti itu. Nah, lalu kita juga perlu belajar mengerti apa arti Rafidim. Karena peristiwa ini terjadi di Rafidim. Rafidim artinya resting place, tempat istirahat. Satu tempat yang disebut sebagai tempat istirahat. Tapi disitulah terjadi peperangan antara orang Israel dan orang-orang Amalek. Nah, saudara, apa yang kita bisa pelajari dari kisah ini? Yang pertama, saudara, saya mau katakan bahwa manusia ada batasnya. Next slide. Katakan sama-sama apa? Manusia ada batasnya. Kita baca sekali lagi ayat 12.
Di kalimat pertama dikatakan, maka penatlah tangan Musa. Maka penatlah tangan Musa. Jadi pada waktu Musa angkat tangan, ada satu saat di mana dia mulai penat, dia mulai capek, dia mulai lelah. Saudara jangan bilang, oh gampang angkat tangan tok gitu ya. Coba Anda angkat tangan 1 jam saudaraku. Ya beratnya tangan ini ya masih sama ya, ukuran tangan kita sama. Tapi yang namanya otot, yang namanya saudaraku syaraf-syaraf ini bisa capek. Apalagi dikatakan sampai matahari terbenam. Apa enggak capek saudaraku? Maka penatlah tangan Musa. Manusia ada batasnya. Kita harus selalu tanamkan dalam diri kita. Kita bukan Tuhan, kita bukan Superman. Saya dalam gereja sering ngomong dengan pengurus gereja, enggak ada Superman di gereja kita. Yang ada super tim. Ya, enggak ada Superman, kita semua terbatas. Fisik kita juga terbatas. Dengan bertambahnya usia, tentu fisik kita juga akan makin lemah. Terbatas. Pikiran kita juga terbatas. Makanya enggak boleh overthinking. Lebih baik overthinking. Daripada Anda overthinking, berpikir terlalu dalam sampai akhirnya khawatir. Lebih baik kita lebih banyak bersyukur kepada Tuhan. Overthinking kepada Tuhan, banyak bersyukur kepada Tuhan. Manusia ada batasnya, pikiran kita, kekuatan otak kita ada batasnya. Firman Tuhan katakan kesusahan sehari cukup untuk sehari. Jangan kita khawatir. Amin saudaraku. Serahkan segala khawatirmu kepadaku kata Tuhan. Aku yang akan memelihara kamu. Burung di udara Tuhan pelihara, bunga di padang Tuhan dandani. Bahkan Salomo tidak memiliki pakaian yang lebih indah daripada bunga-bunga bakung di padang. Sampai seperti itu Tuhan menggambarkan. Jadi jangan khawatir akan hari esok kita. Tuhan pasti pelihara, Tuhan sediakan apa yang kita perlukan. Filipi 4 ayat 19 itu menjadi rema dalam hidup saya. Allah kau akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kehormatan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Saudara, anak saya yang nomor 2 itu suka kucing, saudara. Suka kucing. Jadi kalau di Tanah Mas itu ada banyak kucing yang lewat depan rumah kami, maka anak saya itu akan kasih makan. Dan kucing-kucing itu jadi gendut-gendut, saudaraku. Kucing aja Tuhan pelihara, saudaraku. Apalagi kita ciptaan Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan. Jangan khawatir. Apalagi saudaraku, waktu kita juga terbatas. Umur kita ada batasnya. Bahkan saya juga katakan kesabaran kita juga kadang ada batasnya juga. Musa orang yang terkenal dengan kelemah lembutannya. Tapi dalam satu peristiwa Musa ini jengkel sama orang Israel. Dalam peristiwa mata air Meriba, Tuhan perintahkan untuk gunung batu itu keluar air. Tapi karena Musa ini jengkel, orang Israel mengeluh terus bersungut-sungut. Itu dipukul gunung batunya saudara. Memang keluar airnya. Tapi bagi Tuhan, Musa sudah melanggar kekudusan nama Tuhan. Dan Musa tidak diizinkan masuk ke tanah Kanaan. Kadang kesabaran kita juga ada batasnya saudaraku. Itulah sebabnya kita butuh Tuhan dalam hidup ini. Sadarilah bahwa kita terbatas. Jangan sombong, jangan sok kuat, jangan sok hebat. Keuangan kita juga ada batasnya. Semua ada batasnya. Saya bersyukur anak-anak saya bisa mengerti. Jadi mereka semua mau sekolah di Semarang. Karena kita ini juga harus mengelola semuanya dengan baik. Kita harus kelola karena semua ada batasnya. Semua ada batasnya. Kita harus kelola jiwa kita, tubuh kita. Makanya ada olahraga. Kenapa kita perlu olahraga? Tapi tentu juga ada batasnya. Kalau capek ya berhenti. Kalau umur sudah tambah ya nggak usah ngoyo-ngoyo. Kita bukan mau berprestasi, kita mau rekreasi. Amin, saudaraku. Jadi ini yang pertama, Musa yang hebat seperti itu pun bisa mengalami yang namanya penat. Capek.
Hal yang kedua yang kita bisa pelajari, ingat saudaraku, kita saling membutuhkan. Bilang sama-sama apa? Kita saling membutuhkan. Kita membutuhkan satu dengan yang lain. Lihat kembali ayat 12. Apa kata firman Tuhan? Perhatikan yang saya beri warna kuning. Saya ulangi lagi ayat 12. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai kapan? Matahari terbenam. Dibutuhkan pelayanan Harun dan Hur untuk menopang kedua belah tangan Musa. Ingat, jangan gengsi, jangan sombong untuk menerima tawaran bantuan. Jangan malu untuk minta tolong. Kalau memang kita sudah berusaha dan ternyata mungkin kita nggak mampu lagi. Jangan segan-segan minta dukungan doa di komsel atau dengan para rohaniawan di gereja ini. Kita saling membutuhkan, kita harus saling tolong menolong dalam kehidupan ini. Sehebat-hebatnya seorang dokter gigi, giliran giginya dia sendiri yang sakit, dia butuh rekan dokter gigi yang lain untuk merawat giginya. Betul saudaraku? Sehebat-hebatnya dia potong rambutnya orang, giliran dia rambutnya udah panjang, dia mau potong, dia butuh orang lain untuk memotong rambutnya. Sehebat-hebatnya kita, saudaraku, saya sebagai gembala, saya sebagai hamba Tuhan, saya butuh rekan-rekan kerja yang lain untuk bisa melayani bersama-sama. Kita saling membutuhkan satu dengan yang lain. Bahkan kalau kita perhatikan, Yesus saja membutuhkan murid-murid untuk membantu pelayanan. Yesus punya 12 murid, lalu juga punya 70 murid yang diutus berdua-dua untuk pergi memberitakan Injil ke desa-desa, ke kota-kota. Yesus yang hebat seperti itu pun membutuhkan murid-muridnya untuk mensupport pelayanannya. Kalau lebih jauh lagi kita perhatikan, Paulus membutuhkan Priscilla dan Aquila. Di rumahnya Priscilla dan Aquila ini dibuka untuk persekutuan, menampung orang-orang yang percaya untuk bisa bersekutu bersama-sama. Dibutuhkan, saudaraku, orang-orang yang mau membuka pintu rumahnya untuk bersekutu, untuk komsel. Dan di situ bisa sharing, bisa saling mendoakan, memecah-mecah roti firman Tuhan. Dibutuhkan juga Febe, orang yang diberkati Tuhan, yang banyak melakukan aksi-aksi sosial. Ada juga Timotius, anak rohani Paulus, yang sangat setia melayani Paulus ketika ada di dalam penjara. Belum lagi kalau saya sebut Epafroditus, mungkin gak terlalu terkenal, bahkan kita jarang sekali, asing sekali dengar namanya. Tapi dialah kurirnya Paulus ketika ada di dalam penjara. Dia yang melayani Paulus, apa yang dibutuhkan oleh Paulus, dia bawa pakaiannya mungkin apa, saudara. Demikian juga membawa surat-surat tulisan Paulus kepada jemaat di Filipi. Itu karena ada Epafroditus. Kalau nggak ada Epafroditus, mungkin kita juga nggak bisa membaca surat Filipi hari ini. 4 pasal yang terkenal disebut sebagai surat sukacita. Karena di dalam 4 pasal surat Filipi itu ada 16 kali Paulus mengingatkan jemaat Filipi, bersukacita, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Karena ada Epafroditus, Paulus nggak bisa kerjakan semua sendiri. Dia butuh teman-temannya, rekan kerjanya. Ya, saudara, Elia membutuhkan Elisa. Daud punya 400 pasukan ex Gua Adulam yang menemani Daud untuk berperang, di mana kemudian berkembang jadi 600 orang. Saudara, kita saling membutuhkan satu dengan yang lain. Amin. Jangan merasa hebat dan juga jangan gengsi mengakui kita memang ada kekurangan, kita ada kelemahan. Di dalam kehidupan bergereja seperti ini juga penting untuk kita namanya berkolaborasi, saudara. Bekerja sama. Saya nggak bisa main musik, saya perlu teman-teman yang dengan sukacita main musik.
Entah main keyboard, main gitar, semua sama. Saya juga sadar bahwa di dalam kehidupan bergereja ini banyak hal yang nggak mungkin saya bisa pikirkan semua, saya bisa tangani semua. Kita perlu membuat yang namanya networking. Kita membuat jaringan, bekerja sama untuk melayani Tuhan bersama-sama. Harun dan Hur menopang tangan Musa, dikatakan sampai matahari terbenam. Kadang terlintas dalam pikiran saya juga, lah kalau giliran Harun dan Hurnya capek, siapa yang menopang? Saya percaya Tuhan kasih kekuatan. Karena buktinya memang kuat mereka bertiga sampai matahari terbenam. Bayangkan Bapak Ibu. Makanya kita mesti topang Bapak Ibu Gembala kita di sini bareng-bareng saudaraku. Supaya kuat pikul pelayanan yang ada di sini. Saya 20, berarti tahun ini tahun ke-24 saya jadi gembala. Jadi saya kalau cerita suka duka pelayanannya, pergumulan, saya cukup tahulah. Yang namanya dipuji, puji Tuhan, dikritik puji Tuhan, dirasani juga puji Tuhan. Ya, udahlah saya ngalami 24 tahun ini saudaraku. Tapi saya percaya kalau hari ini saya ada sebagaimana ada, yang pertama jelas karena kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Yang kedua karena ada teman-teman di sekitar saya yang menopang saya. Yang one vision, satu visi, yang satu tujuan. Di mana kita mau jalan bareng-bareng. Jadi dari situlah kita bisa kerjakan banyak hal. Pelayanan-pelayanan yang berkembang. Kita bisa lakukan karena apa? Karena ada orang-orang di sekitar saya yang mau punya hati untuk melayani bersama-sama. Ini yang kedua. Yang ketiga, saudaraku, ingat semua ada bagiannya masing-masing. Baca sama-sama apa? Semua ada bagiannya masing-masing. Coba lihat kanan kiri, ngomong sama tetangga kanan kirimu, bro, semua ada bagiannya masing-masing. Amin. Maksudnya gimana? Coba kita lihat ayat 13. Kita lihat ayat 13. Baca sama-sama yuk. 2, 3. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Saudara, saya nggak membaca di dalam kisah ini Yosua protes sama Musa, sama Harun dan Hur. Kok enak kamu yang naik gunung cuma angkat tangan. Lah mbok kamu yang perang. Saya nggak baca Yosua protes begitu saudaraku. Karena Yosua tahu semua ada bagiannya masing-masing. Coba kalau dibalik, Musa, Harun dan Hur yang perang. Sudah tuwir-tuwir saudaraku, ya, sudah tuwir-tuwir, mata sudah kabur, makannya bubur, saudaraku. Sudah dekat, nah Anda yang nerusin saudaraku. Ya, aduh, Musa suruh perang, nggak salah loh. Yosua tahu bagiannya, aku masih muda. Di sekitar Yosua pasti ada yang namanya Kaleb juga. Ya, siap maju untuk berperang. Semua ada bagiannya masing-masing, Bu. Nggak usah iri satu dengan yang lain. Pak, kapan saya disuruh jadi singer di gereja, Pak? Maaf, ya. Kalau ngambil nada dasar aja beliru terus, saudaraku. Anda paksakan naik jadi singer, saya khawatir, saudaraku. Jemaat akan pulang lebih cepat sebelum waktunya. Dengar aja udah aduh, fales nggak karu-karuan. Pak, Bu, semua ada bagiannya masing-masing. Ada orang yang kecewa pindah gereja, saya nggak dapat bagian pelayanan di gereja. Hah? Serius? Ketika saya selidik-selidik, saudaraku,
Yang dia maksudkan pelayanan on stage, di mimbar. Yang dia pikirkan kapan gua dapat kesempatan di depan. Ya, saudara, enggak semua memang dapat kesempatan melayani di mimbar di depan ini. Tapi saya percaya kalau kita mau melayani, kita bisa melayani di mana saja. Di bagian apa saja, sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita, sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Ya, saya tuh masih ingat betul ya, di satu sekolah Alkitab di Lawang sana itu, satu kali ada KKR. Nah ini namanya pendeta kan kadang nggak menguasai lagu-lagu ya. Selesai KKR yang berapi-api menyala-nyala, dia mengajak jemaatnya nyanyi. Mari kita berdiri, kita nyanyi. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Mari kita mulai dari depan. Gimana saudara lagunya? King Kong badannya besar. Jemaat yang tadinya doa jadi bubar semua saudara. Coba kalau pendeta itu suruh jadi WL, semerawutnya enggak karuan. Ya. Saudara, saya mau katakan gak semuanya memang dapat bagian di depan. Tapi saya mau katakan ada sebagian orang ditentukan untuk melayani di depan sana. Sebagai asyir, sebagai penerima tamu. Bahkan ada survei mengatakan 90% jemaat itu akan setia kembali beribadah di gereja. Itu ditentukan dari sambutan di depan. Kalau yang nyambut di depan tuh mukanya udah kayak singa yang kelaparan. Shalom. Itu jemaat itu deg-degan saudaraku. Ya, aduh ngeri. Tapi luar biasa pagi hari ini saya disambut. Wah puji Tuhan. Tadi ada satu bapak, saya nggak tahu apakah mungkin saya dikira siapa ya, nggak tahu tadi bapak penerima tamu, maaf. Loh Pak lagi di Semarang ya Pak? Saya bingung. Kan saya orang Semarang. Mungkin si Asri mengira saya siapa ini ya gitu ya. Ya saudara, wah ramah, senang gitu ya. Enggak semua memang melayani di depan sini, tapi sebagian di depan sana. Itu juga pelayanan Bapak Ibu. Amin. Ya, asyir-asyir penting itu. Jangan ada orang datang, tumben kilingan lunga gereja, sadar ya, waduh, saudara, orang sakit hati loh saudaraku ditumben-tumben no, saudara. Enggak semua ada di depan, enggak semuanya ada di gunung untuk berdoa. Ada yang Tuhan tetapkan, Musa, Harun dan Hur sebagai pemimpin-pemimpin bangsa Israel, naik ke bukit, doa. You menang di alam roh, you menang di alam fisik. Jangan anggap remeh doa loh. Jangan anggap remeh doa. Gereja kami itu dari dulu zamannya KKR di Mugas itu rame-rame. Papi saya tuh mesti dapat bagian tim doa saudaraku. Karena papi saya itu hobinya doa saudara. Ya, anak buahnya dilatih doa puasa. 3 hari 3 malam ngebleng saudaraku. Apa artinya 3 hari 3 malam ngebleng? Enggak makan, enggak minum. Saya pernah coba hari kedua enggak kuat saya, makan saya. Papi saya itu sudah berkali-kali doa. Makanya papi saya bisa tembus sampai usia 87 tahun. Baru berpulang ke rumah Bapak di surga, sehat. Dan doanya dijawab oleh Tuhan. Papi saya berkali-kali ngomong. Papi nggak mau ya nanti kalau sampai sakit harus diapa-apain gitu ya. Papi mau di tempat tidur papi. Dan betul-betul dijawab Tuhan. Papi saya cuman seperti sesak napas sebentar, pulang dengan damai sejahtera saudaraku. Ya, papi saya hobinya apa? Doa. Berapa banyak yang mau umurnya panjang di sini? Angkat tangan. Angkat tangan. 1, 2. Oh, cuman sedikit ya yang umurnya mau panjang ya. Oh, baru tahu saya. Saya harus doa apa ini? Sekali lagi saya mau tanya, siapa yang, mungkin pertanyaan saya kurang jelas ya. Siapa yang mau umur panjang dan sehat